Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, mungkin saat ini sedang siap-siap beristirahat, ataupun mungkin saat ini Bapak Ibu dalam perjalanan, ataupun Bapak Ibu saat ini sedang berbincang-bincang dengan keluarga. Saya percaya malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya malam hari ini kita bersyukur, kita memuji, menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, biarlah kita terlebih dahulu mencari wajah Tuhan, menaikkan syukur kita di hadapan Dia. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik, yang menyelamatkan, bahkan juga yang meluputkan kita dari segala mara bahaya, bahkan melimpahkan berkat-Nya kepada setiap kita. Sehingga sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah malam hari ini, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan menyia-nyiakan Tuhan orang yang selalu berharap kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktu-Mu. Engkau mengulurkan tangan kami Tuhan, waktu kami menedahkan tangan kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, maka Tuhan turun tangan untuk menyelamatkan kami, bahkan juga menolong kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya malam hari ini Tuhan, waktu kami memuji, menyembah Engkau ya Tuhan, meninggikan nama-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan juga kami yakin dan percaya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan kepada setiap kami ya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini ya Tuhan, kami tetap berkata, Tuhan Yesus sungguh amat baik. Terima kasih Bapa atas sepanjang hari ini Tuhan. Engkau telah menuntun kami, bahkan juga Tuhan Engkau telah meluputkan kami dari segala mara bahaya, bahkan memberkati kami dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam bisnis kami, di dalam keluarga rumah tangga kami, Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kami beristirahat malam hari ini Tuhan, kami terlebih dahulu Tuhan mencari wajah-Mu, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan, meninggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu bersama-sama malam hari ini naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
Tuhan kaulah pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Katakan, Yesus kaulah perlindunganku. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan, Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami Tuhan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, Tuhan kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
padamu ya aku. Haleluya, haleluya, ya dalam haleluya, ya dalam haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Allah, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh ya Ramasyande, mari sembah lagi Dia Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada saat ini, sembah Dia. Lebih lagi bersyukur kepada Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Tidak ada lagi seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi haleluya. Haleluya. Kami boleh merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ora Bapa, Shikara Bapa Bapa Bapa. Ora Bapa 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 Bapa. Biarlah Bapak Ibu malam hari ini berdoa di hadapan Tuhan. Mungkin ada kerinduanmu Bapak Ibu hari-hari ini di hadapan Tuhan. Nyatakan pada malam hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita mendengarkan segala seruan kita. Mungkin engkau ingin dipulihkan atau ingin engkau disembuhkan malam hari ini. Berserulah kepada Dia, berseru kepada Dia. Sampaikan isi hatimu malam hari ini di hadapan Dia. Sampaikan isi hatimu di hadapan Dia pada malam hari ini. Dia siap untuk memulihkanmu, Dia siap untuk menyembuhkanmu malam hari ini. Dia siap untuk memberkatimu malam hari ini. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu. Dimanapun engkau berada saat ini, angkat tanganmu, katakan, Engkaulah Tuhan.
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan dengan segenap hatimu, Kaulah Tuhan. Katakan berdaulat. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan dari awal pujian ini, bukan karena rindu tetap aku hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang, Yesus Kau yang kupegang teguh. Katakan dari awal sekali lagi, ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Yesuslah yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Engkaulah Tuhan. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan, Engkaulah. Biarkan Tuhan berdaulat atas hidupmu Bapak Ibu. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Saudara percaya malam hari ini Tuhan ada di tengah-tengahmu. Amin. Izinkan Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Biar Tuhan berkarya sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Hurabasyata karabak. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Apapun keadaanmu saat ini, biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidupmu, memulihkanmu, menyembuhkanmu, bahkan juga mencukupi apa yang kau perlukan. Terus berdoa. Ungkapkan isi hatimu di hadapan Tuhan malam hari ini. Karena kita bukan seperti biasa kita untuk memuji Tuhan, tetapi kita mau lebih dalam lagi di hadapan Dia. Terus lebih dalam lagi sampai engkau menemukan Dia. Haleluya. Terus masuk lebih dalam lagi. Bukan sedengkul, bukan sepinggang, tetapi terus bukan sebatu, tapi sampai kita tetap di hadapan Tuhan. Biar malam hari ini kau ungkapkan semua isi hatimu di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan ada di tempat ini. Kau puaskan hati kami malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus
Percayalah malam hari ini Yesus ada, bahkan turut campur tangan dalam segala hal persoalan kita, baik dalam keluarga, rumah tangga kita, suami, istri, dan anak-anak kita. Yesus ada di sana. Mari sebelum kita mempersiapkan untuk kita mendengarkan sharing firman Tuhan malam hari ini, mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Katakan dari awal. Saat tiada hadapi persoalan, katakan Yesus ada di sana. Yesus ada di Yesus adalah nama yang berkuasa. Hanya nama Yesus. Nama Yesus menyembuhkan. Kita menyembah Dia. Berseru kepada Namamu yang berkuasa, berseru kepadanya. Namamu memulihkan kami ya Tuhan. Namamu menyembuhkan kami ya Tuhan. Nama Yesus yang berkuasa.
Bapak Ibu yang di rumah, kita mengangkat penyembahan Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan namanya. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu. Tuhan sedang melawat hidupmu. Tuhan sedang melawat engkau yang ada di rumah. Engkau Tuhan sedang melawat. Terima kesembuhan, terima pengurapan yang daripada Tuhan. Engkau yang sedang mengalami cemas, rasa takut. Haleluya, haleluya. Jangan takut. Haleluya, haleluya. Engkau yang mengalami ketakutan yang amat sangat hari-hari ini, Tuhan sedang melawatmu. Tuhan sedang melawat umatnya. Jangan takut, kata Tuhan. Jangan takut, hai umatku. Engkau yang terus berseru kepadaku, takkan pernah ku tinggalkan. Jinarabashi kata karabaya rabaya 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 rabashi kata karabaya. Kami dipulihkannya Tuhan, kami disembuhkan. Malam hari ini jamahan-Mu ya Tuhan, mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Oh, ya Rabasane, oh Rabasane. Yesuslah yang berdaulat atas hidup kami. Oh Rab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 a, Sikarab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 a. Yesus, 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 Yesus. Rab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 a. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan begitu dalamnya kami menikmati kasih Tuhan. Sampai kami tak ingin lepas. Kami ingin terus melekat di dalamnya. Lebih dalam, lebih dari. Haleluya. Kami tidak bisa berkata apa-apa Tuhan. Cuman hadirat Tuhan yang menuduhi kami. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar hamba-Mu ingin menyampaikan firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah perkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan setiap isi hati hamba Tuhan. Tuhanlah yang berkata, Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang menyampaikan kerinduan kepada umat-Nya. Pakai hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Tidak terasa ya, kita memasuki minggu keempat. Ya, break tonight. Ya, setiap hari jam 8 malam, Senin sampai Jumat. Ya, nggak terasa kita sudah memasuki minggu keempat Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semuanya baik. Ya, sekalipun keadaan tidak baik, kita di dalam Tuhan tetap berkata, kita amat baik. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita baca firman Tuhan. Kita buka di Roma 5 ayat 1. Judul perikopnya adalah hasil pembenaran. Ayat 1 berkatakan gini Bapak Ibu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
Saya baca sekali lagi, sebab itu kita, siapa saudara, siapa? Kita, yaitu Anda dan saya. Anda dan saya dibenarkan karena iman. Iman siapa? Iman kita. Iman pembenaran akan Kristus. Waktu kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa dalam hidup kita, maka hari itu juga kita dibenarkan. Dan dikatakan apa? Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Kita percaya. Kata kuncinya adalah iman. Percaya. Bapak Ibu, hari-hari ini ya banyak sekali orang Kristen, orang percaya, orang bilang mengenal Kristus, mempercayai Kristus, tapi kita mengalami satu kehilangan. Kehilangan apa? Damai sejahtera dengan Allah. Bukankah seperti itu yang kita alami hari-hari ini? Ketakutan melanda kita. Ya, waktu saya berdoa, saya melihat Bapak Ibu, banyak orang sedang menangis hari-hari ini. Berseru-seru. Ini waktunya. Ini waktunya engkau kembali kepada salib Kristus. Bapak Ibu, kenapa harus ada perjamuan kudus? Itu sebagai tanda daging dan darah penebusan Kristus, Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamat atas hidup kita. Dia berkuasa di dalam hidup kita. Artinya apa? Penebusan itu ada dalam hidup kita. Dan hari ini kita sudah menerima itu. Akibatnya apa Bapak Ibu? Waktu kita menerima penebusan, pembenaran itu, kita hidup damai dengan Allah. Amin. Hidup dengan damai dengan Allah. Artinya apa? Tidak ada lagi ketakutan. Anda bukan lagi budak iblis. Kita bukan lagi budak, tapi kita sudah masuk kepada kerajaan Allah. Karena kita diperdamaikan dan damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Jelas Paulus berkata seperti itu. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Hari ini kita menerima damai. Engkau yang hari ini sakit, engkau hari ini menangis, berseru-seru, takut. Hei, terima damai itu, terima kuasa itu. Jangan takut, jangan takut. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Sebab ayat ini katakan, karena iman kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya tidak ada lagi ketakutan. Ya, jangan takut. Jangan takut. Waktu ada damai Bapak Ibu, segala sesuatu yang kau alami pasti engkau bisa lewati. Kita lanjutkan di ayat kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya. Jadi hari ini Bapak dan Ibu hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan di dalam kasih karunia Allah itu ada pengharapan. Pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah, kemuliaan kehidupan kekal. Haleluya Bapak Ibu. Artinya apa? Waktu kita percaya, waktu kita punya iman, kita sudah dibenarkan dan status kita berubah. Waktu kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Sang Mesias, Sang Tuhan dalam hidup kita, kita sudah berdamai dengan Allah. Kita bukan lagi manusia berdosa, tapi kita manusia yang diselamatkan. Dan Paulus ingin berkata di dalam firman ini apa? Kita berpindah status. Kita menjadi warga negara Allah. Bukan lagi warga negara dunia, tapi warga negara Allah. Waktu warga negara dengan Allah itu berdamai Bapak Ibu. Ya,
ada pendamaian. Ya, pendamaian artinya status kita sudah diterima Allah sebagai anak Allah. Amin. Waktu anak Allah ada kasih karunia di dalamnya, maka segala sesuatu yang kita alami harus selalu berpengharapan kepada siapa? Kepada Kristus, kepada Tuhan sendiri. Karena siapa? Ya, karena kita warga Allah. Karena kita sekarang berkependudukan anak Allah. Kita berseru kepada siapa? Kepada Bapa kita. Jadi hari ini untuk apa kita takut? Untuk kita apa gentar? Untuk apa kita menjadi resah? Kalau kita adalah anak Allah. Kalau kita mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya gini Bapak Ibu, satu hal, segala yang kita lakukan, yang kita perbuat itu belajar. Ya, jangan kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Ya, selalu kita berusaha melakukan A dan B untuk menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, belajarlah untuk menggenapi segala yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Artinya apa? Melakukan kehendak Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, jangan kita ingin menyenangkan Allah. Tapi berbeda Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, kita mendengar dari Tuhan. Dan kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Itu berbeda Bapak Ibu. Contohnya apa? Maria dan Marta. Marta berusaha dengan segalanya. Dia berusaha untuk melayani Tuhan. Kata Tuhan, aku gak perlu itu. Aku perlu Maria. Maria datang mendengarkan. Karena apa? Waktu dia selesai mendengarkan, Maria melakukan. Amin. Hari ini sama Bapak Ibu. Tuhan ingin kita sebagai anak Allah mendengarkan. Selesai kita mendengarkan, kita melakukan. Itulah menyenangkan Allah. Itulah mempercayai Tuhan. Maka disitulah kita melihat kasih karunia Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kita nggak bisa bangga apa yang kita buat. Tetapi kita bisa bangga apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Kebanggaannya apa? Kita nggak bisa pamerin ke orang. Yang kita bisa lakukan menangis. Waktu Tuhan bekerja dalam hidup kita, artinya kita cuma bisa bersyukur Bapak Ibu. Bersyukur Tuhan begitu baik. Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Jadi gak ada kebanggaan lagi, gak ada prestis lagi dalam hidup kita. Gak ada sesuatu yang bisa, ini aku, ini Metaya. Gak ada. Saya cuma bisa nangis, ini Tuhan loh. Ini yang Tuhan mau dalam hidup aku. Kok Tuhan baik? Nah itu Tuhan Bapak Ibu. Itulah melakukan kehendak Tuhan. Itulah mempercayai Tuhan. Hari-hari ini mengapa Tuhan Yesus mau menembus kita di atas kayu salib? Karena dia mau mengubah hidup kita. Sekali lagi, mengapa Tuhan Yesus mau menebus kita di atas kayu salib? Karena dia mau mengubah saya dan Anda. Untuk apa? Untuk seturut dan sekehendak Allah. Itulah penggenapan yang ingin Tuhan jadikan di bumi ini. Haleluya. Jadi hari ini engkau yang mengalami kesedihan, engkau mengalami ketakutan, jangan takut. Engkau ini milik Kristus. Ya, segala sesuatunya sudah ditebus, sudah diperdamaikan. Hari ini engkau sudah berdamai dengan Allah. Hei, kita sudah tidak diperbudak oleh dunia ini. Status kita berubah menjadi anak Allah. Jangan mau dihakimi oleh iblis. Jangan mau pikiranmu diperalat, diintimidasi. Engkau gak kudus, engkau masih banyak dosa. Bapak Ibu, hari ini, apapun yang engkau alami, mungkin engkau jatuh dalam dosa, minta ampun sama Tuhan. Waktu seorang anak membuat salah kepada bapaknya, waktu anak itu datang, bapaknya pasti mengampuni. Sama seperti Bapa kita yang di surga. Seberapa parah engkau hari ini, dia mau menyambutmu Bapak Ibu. Dia mau
engkau datang kepada Dia dengan segala kerendahan hatimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya lanjutkan. Dan bukan hanya itu saja, di ayat ketiga, kita bala bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Perhatikan Bapak Ibu di ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Ada yang sedikit aneh Bapak Ibu. Status kita sudah berubah. Allah sudah berdamai dengan kita. Tapi di ayat ketiga, kenapa masih ada kesengsaraan? Halo? Artinya hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mengalami pencobaan, engkau mengalami kesengsaraan, itu bukan salahmu. Tuhan, kenapa enggak habis-habisnya ya masalah dalam hidupku? Aku udah coba berusaha sekuat tenaga melakukan menjadi orang yang baik, tapi selalu ada masalah, selalu mendorong aku untuk melakukan hal yang nekat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apakah Tuhan sengaja? Bapak Ibu, ingat, kita masih ada di dalam dunia. Bahkan anak Allah sekalipun tidak ada tempat untuk menggeletakkan kepalanya untuk beristirahat. Itu Tuhan Yesus ngomong sendiri Bapak Ibu, untuk di bumi ini. Artinya apa? Enggak ada tempat satupun damai di bumi ini. Ya, artinya kalau kita kesengsaraan ada dalam hidup kita, Alkitab dengan jelas katakan bermegahlah. Artinya apa? Engkau harus ada di atas kesengsaraan itu. Engkau harus ada mengendalikan kesengsaraan itu. Bukan kesedihan, pencobaan itu mengendalikan hidupmu. Ingat Bapak Ibu, sekalipun engkau mengalami kesusahan, sekalipun kesengsaraan dalam hidupmu, engkau harus tetap memegang kesengsaraan itu. Ya, jangan terbalik. Kita dipegang sama kesengsaraan. Kita dikuasai, kita dihimpit oleh kesengsaraan. Firman Tuhan jelas katakan, malah oleh karena kasih karunia Tuhan, kita harus bermegah di atas kesengsaraan tersebut. Kenapa? Karena kita tahu sumber dari segala sesuatunya ada bersama dengan kita. Jadi sekalipun kesengsaraan itu ada dalam hidup kita, itu tidak menghimpit kita, itu tidak membuat kita terjatuh, itu tidak membuat kita tergeletak. Tapi sebaliknya, kesengsaraan itu kita taruh paling bawah, kita injak-injak, kita kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita bermegah atas kesengsaraan itu. Kita berkuasa atas kesengsaraan itu. Hai kesengsaraan, hai kesusahan, hari ini engkau tidak berkuasa atas hidupku. Sekalipun bumi ini mempermalukanku, tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan dan meninggalkan aku. Katakan amin. Ini iman dan percaya Bapak Ibu, karena kita sudah dibenarkan. Kebenaran itu harus di atas segalanya. Ya, karena kebenaran itu adalah Kristus dan Tuhan Yesus Kristus penebus, sang penebus itu kita tahu badai topan dia mampu redakan, bahkan dia mampu berjalan di atas air. Apalagi hari ini dia mampu untuk berjalan di atas kesengsaraan kita. Artinya apa? Menginjak-injak segala sesuatu yang membuat engkau terhimpit. Jadi untuk apa lagi kita takut? Amin. Untuk apa lagi kita takut? Haleluya. Kita lanjut ke ayat keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, terus tekun, terus percaya sama Tuhan. Ya, pegang setiap janjinya. Ya, Dia tak pernah meninggalkan kita. Ya, jangan mau dihimpit oleh kesengsaraan. Kita harus bermegah di atas kesengsaraan itu. Artinya kita jangan mau masuk kepada kesengsaraan.
Ya, mungkin hari ini engkau terhimpit akan utang-utangmu. Ya, engkau mulai terintimidasi. Ya, Bapak Ibu, engkau harus berkuasa. Engkau bisa mengendalikan itu semua. Engkau bisa memperbaiki keuanganmu. Minta hikmat Tuhan. Ya, Tuhan bisa memperbaiki segala yang rusak. Hari ini suami istri, rumah tanggamu yang mulai berantakan, Tuhan bisa memegang kendali. Jangan engkau yang memegang kendali. Ingat, suami istri, jangan sekali-sekali engkau memegang kendali atas keluargamu. Ingat, Tuhanlah yang memegang kendali atas keluargamu. Waktu pribadi seseorang yang memegang kendali atas keluargamu, itu akan merusak segalanya. Tapi waktu Tuhan yang memegang kendali, biarkan Dia yang akan menjamah. Suamimu mungkin melakukan kesalahan, buka hatimu, terima, berikan pengampunan. Mungkin istrimu melakukan kesalahan, mungkin dia sudah mengecewakanmu, mungkin dia tidak menghormati sang suami. Sang suami, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Buka hatimu untuk mengampuni istrimu. Terima kembali istrimu. Begitu juga istri. Buka hatimu. Terima kembali suamimu. Hai anak-anak, mungkin kau meninggalkan orang tuamu. Engkau hari ini mungkin tidak bersama dengan orang tuamu. Engkau jauh dengan orang tuamu. Engkau dari sekecil disakiti. Buang semuanya. Ingat, masalah itu jangan ada di atas engkau. Jangan biarkan masalah itu mengendalikan. Jangan biarkan masa lalumu ada di atas hidupmu. Tapi biarlah masa lalumu ada di bawahmu. Engkau yang menguasai itu anak-anak muda. Ya, buka pengampunan untuk orang tuamu. Izinkan orang tuamu untuk mengubah hidupnya. Dan engkau boleh menikmati kasih Tuhan melalui hidup orang tuamu. Buka pengampunan itu. Dimulai dari dirimu. Kembali pulang ke rumah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, hari ini ekonomi, pekerjaan, engkau jenis usaha apapun, ya, saya tak berhenti. Ya, mungkin kau yang berdagang, Bapak Ibu, ya, ingat, jangan kita berada dikuasai oleh krisis. Ya, sekali lagi katakan, bermegahlah atas krisis ini. Artinya Bapak Ibu, engkau harus menguasai, ya, engkau harus bisa mengontrol segala krisis ini. Jangan biarkan krisis yang mengontrol Anda, tapi biarlah kita yang bisa mengontrol krisis dengan hikmat Kristus. Tumpang tangan, apapun jenis usaha yang kau lakukan, ya, jangan berhenti. Ya, engkau berdagang, urapi setiap daganganmu. Doakan Tuhan, biar pembeli-pembeli datang. Ya, engkau yang berbisnis properti, urapin. Ya, urapin setiap dagangan-dagangmu, otomotif urapin tokomu, ya, urapin Tuhan. Orang-orang boleh tertarik melihat barang daganganku, ya, yang online, ya, doakan, ya, lakukan hal-hal iman, Bapak Ibu, percaya. Ingat, kita yang berkuasa. Kita harus terus tekun dan tekun, karena di dalam tekun itu menimbulkan tahan uji. Amin. Ya, waktu kita menimbulkan tahan uji, tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Kenapa Bapak Ibu? Karena satu hal. Kenapa kita harus tahan uji? Tuhan tidak perlu lagi diuji. Tuhan tidak perlu lagi diuji, karena Dia mau datang ke dunia ini dan mau mati buat kita. Itulah hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Hari ini kita yang harus mematikan kedagingan kita. Kita harus membuktikan kualitas kita. Kita harus menjadi orang yang tahan uji. Ya, sekalipun banyak impitan, ya, karena apa? Karena disitulah akan ada pengharapan, dan dikatakan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Artinya apa? Ada Roh Kudus yang meneguhkan, yang menjadikan, yang mengaminkan segala sesuatunya. Karena Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia terus mengingatkan kita. Dan tidak ada yang pernah mengecewakan Bapak Ibu. Artinya waktu engkau di dalam Tuhan tidak ada pernah mengecewakan. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Tuhan selalu ya dan amin. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu. Mulai kita berbahasa roh. Kita mau lakukan terobosan. Ingat Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan ada dalam hidupmu. Waktu engkau menerima Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu dalam hidupmu, mulai saat itu hidupmu berkuasa. Hidupmu ada Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Artinya apa? Tidak ada lagi kesengsaraan. Kesengsaraan itu semua ada di bawah kakimu. Engkau bermegah atas kesengsaraan itu. Karena apa? Karena ada janji Tuhan di dalamnya. Amin. Tuhan yang berjanji, amin. Ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, janjinya membuat kita semakin teguh, tahan uji. Amin. Dan waktu kita diuji, ditahan dengan ujian-ujian itu, maka satu, pengharapan itu tidak pernah sia-sia. Pengharapan itu akan digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang mengalami sakit penyakit hari ini, Tuhan mau menyembuhkanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada intimidasi, patahkan segala intimidasi daripada si iblis. Pikiran-pikiran yang bukan daripada Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran yang mencoba melemahkan anak-anak Tuhan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hei, engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah anak yang diberkati. Engkau sudah dibebaskan. Engkau adalah statusmu adalah anak kerajaan Allah yang tak tergoncangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami di sebelah kananmu kepalamu sakit, seorang wanita, pegang kepalamu, terima kuasa Tuhan. Perkatakan dengan iman, hari ini sakit kepala di sebelah kanan, aku terima kesembuhan, aku terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkarya atas hidupmu. Tuhan berkarya atas hidupmu, bukan atas sakit penyakit. Karena sakit penyakit itu bukan daripada Tuhan. Itu tidak ada kuasanya. Kau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kau sembuh, kau berkuasa. Haleluya, ada kuasa darah anak domba Allah, Kristus. Haleluya, haleluya. Saya hitung sampai 3, terima kesembuhan. 1, 2, 3, terima itu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengalami sakit bagian kaki, sulit berjalan, pegang kakimu. Tepuk-tepuk kakimu, perkatakan, hai kaki bangkitlah. Hai kaki kuatlah. Otot-otot, sejak semula Tuhan ciptakan semuanya baik, tidak sakit penyakit. Perkatakan itu Bapak Ibu. Tuhan perkatakan, Tuhan katakan hari ini, engkau berdiri, berjalanlah. Tidak ada lagi sakit penyakit nyeri di kakimu. Sehat, sembuh, normal. Dalam nama Tuhan Yesus. Berlarilah, berloncatlah. Hari ini, malam hari ini juga lari, loncat, jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ada seorang bapak mengalami ketakutan karena mengalami kerotokan di rambutnya. Haleluya, haleluya. Tuhan katakan, jangan khawatir. Pegang kepalamu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan rambut yang baik, semua yang sehat, kepala yang baik, rambutmu akan kembali normal. Tidak ada kerontokan yang membuat kau jadi takut, khawatir. Itu tidak ada apa Bapak Ibu. Bapak jangan terintimidasi, jangan dicoba dengan banyak hal, tapi pegang tangan, katakan kepalaku baik-baik saja. Rambutku numbuh normal, semuanya sehat, tidak ada kerontokan, tidak ada apapun. Hari ini tidak ada sehelai rambut pun yang terjatuh.
karena Tuhan yang memelihara hidupku. Saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memelihara hidupmu. Amin. Haleluya, haleluya. Apapun Bapak Ibu yang hari ini kau mengalami sakit, angkat kedua tanganmu. Ingat, jangan biarkan penyakit itu menguasai hidupmu Bapak Ibu. Tapi biarkan penyakit itu engkau yang menguasainya. Engkau perkatakan, henyalah, sembuhlah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sejak semula tubuhku normal. Tubuhku Tuhan ciptakan semuanya baik. Engkau mungkin ingin mendoakan anakmu yang sedang sakit, tumpang tangan kepada anakmu yang sakit. Percayalah Bapak Ibu, engkau punya kuasa. Urapi anak-anakmu. Haleluya, tidak ada sakit penyakit atas keluargamu. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus ada vonis-vonis atas anakmu. Perkatakan, tidak. Anakku sehat, anakku baik, anakku normal. Amin. Kau akan melihat anakmu besok berjalan, berlari, bersuka cita. Tidak ada lagi demam, tidak ada lagi panas. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh anakmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami boleh melihat Tuhan, anugerah Tuhan begitu ajaib hari-hari ini. Kami Tuhan, roh Tuhan menyala-nyala. Tuhan sedang melawat umatnya hari ini. Bapak Ibu ingat, ada kasih karunia bagi orang percaya. Penebusan itu sempurna, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pegang janjinya, teguhkan dalam hidupmu. Sekali lagi saya berdoa yang berusaha, engkau yang melakukan banyak investasi hari ini, seorang bapak-bapak, mungkin kau banyak melakukan investasi di berbagai bidang, tapi melihat krisis yang berkepanjangan ini kau mulai takut. Hei, krisis apapun itu, engkau perkatakan, haleluya, itu tidak berlaku untuk usahaku, untuk semua yang aku investasikan. Ada kuasa Tuhan, semua investasiku berjalan baik. Ada Tuhan bergerak di sana. Doakan surat-surat investasimu, ya, apa yang sudah kau investasikan, pegang, ya, sebagai bukti iman, urapin, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, investasiku berjalan dengan baik, investasiku berjalan. Amin. Semuanya, usaha-usaha pekerjaan, semuanya berjalan, ya. Yang berestoran apapun, minta hikmat Tuhan, ya, untuk Tuhan pakai tanganmu memasak masakan makanan yang enak di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang mempromosikan setiap makanan-makanan yang kau sajikan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk angkat kedua tangan kita terima berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Terimalah berkat kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari wajahnya, ada kasih-Nya, ada kuasanya. Jangan pernah takut, ya. Ada kasih karunia Tuhan berjalan atas hidupmu. Berkuasalah Tuhan dalam hidup kami. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhan yang akan membukakan setiap jalan-jalan di dalam hidupmu. Terimalah mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.